Tapi ada hal juga yang perlu kita perhatikan. Sebagai sejarah, saya ingin sampaikan bahwa dalam hampir 70 tahun kita merdeka, ada 15 kali konflik bangsa. Hanya 2 alasan orang berkonflik selalu, ialah ideologis dan ketidakadilan. Ini yang selalu menjadi perhatian kita semuanya. Pada saat PKI tentu ideologis, ideologis, tapi pada di Permesta, Poso, Ambon, Aceh, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi apabila kita ingin menjaga persatuan, tentu kita harus menjaga 2 hal ini. Apa yang perlu kita perhatikan? 2 hal. Yang pertama, ada hal yang sangat perlu diperbaiki dalam keadilan kita berbangsa. Umumnya dalam ekonomi. Dalam istilah teknis tentu kita tahu semua bahwa tingkat ketidakadilan dalam hal kepemilikan, dalam hal wilayah telah membesar. Membesar 0,43, satu angka yang sedikit kuning menuju merah. Sebagai catatan, Arab Spring, pemberontaknya masyarakat di negara-negara Arab pada saat ketidakadilannya mencapai 0,45. Artinya adalah kita harus memperbaiki semua itu. Yang kedua tentu ada hubungannya masalah kita, ialah masalah kemiskinan. Karena itulah harus menjadi bahagian daripada usaha kita semua, termasuk Nahdlatul Ulama untuk menjalankan itu. Sering saya menggambarkan secara sederhana, apabila ada 100 orang miskin, biasanya 90 umat. Tapi apabila 100 orang kaya, umat barangkali cuma 10. Kita tidak ingin mengatakan yang kaya itu harus turun, tidak. Bagaimana yang tidak mampu itu menjadi lebih maju. Karena itulah selalu saya gambarkan bahwa kalau ada pembagian zakat, hampir orang berdesak-desakan dan kadang pernah ada yang meninggal, termasuk waktu di depan rumah saya. Karena muzakirnya sedikit, mustahidnya keluar banyak. Jadi untuk mengatasi itu artinya muzakirnya harus berbanyak. Itu antara lain masalah yang kita hadapi, saya. Apabila itu kita jalankan atasi, maka insya Allah NKRI tidak pernah akan menjadi mudah. Secara politik NKRI tentu suatu hal yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Walaupun ada juga konflik-konflik di daerah-daerah, tapi lebih kepada ideologis, yang radikal. Selalu saya menggambarkan bahwa kalau ada ISIS, ada bom bunuh diri, ada orang membunuh pihak lain, kenapa terjadi demikian? Karena ada pihak yang menjual murah surga. Menjual murah surga. Jadi inti daripada bom bunuh diri, inti daripada radikalisme, itu ya penjualan murah surga. Dengan sedikit saja mengatakan bahwa kamu membunuh atau dibunuh masuk surga. Itu aja sebenarnya. Karena yang mau bunuh diri itu, yang radikal itu pertama tidak cari uang. Karena mau mencari uang, mau mati kan. Tidak mencari jabatan, karena dia siap mati. Yang dia lakukan ialah masuk surga. Jadi sini fungsi daripada kita semua menyadarkan seluruh umat kita bahwa surga itu tidak segampang itu. Tidak diobral seperti itu. Dan tentu dengan faham-faham lain.
Nah, apabila demikianlah maka pertama yang harus kita lakukan dalam menjaga bangsa ini adalah menjaga dua hal yang sudah baik itu, demokrasi bangsa ini. Tadi baik Bisri Pak Rois A mengatakan adanya gejolak-gejolak di DPR, mungkin pemakaian demokrasi yang berlebihan. Ya, berlebihan memakai demokrasi tentu harus diperlakukan dengan sepadannya, dengan harmonis demokrasi. Tapi bagaimanapun kita lebih baik dibanding banyak negara, apalagi negara-negara penduduk Islam yang besar. Masalah tadi yang lebih aman, yang menjaga harmoni, saling menghormati, saling memahami. Karena kita bukan, walaupun kita berbentuk banyak suku-suku di antara bangsa ini, tapi kita tidak bersifat kabilah yang memegang teguh suatu pendirian apabila berbeda dengan lain. Suku kita sangat cair, sangat bersatu dibanding yang lainnya. Kekuatan inilah yang harus menjadi pegangan kita. Tapi kelemahan tadi yang saya katakan, dua kelemahan tadi ini harus menjadi perhatian kita yang lebih baik lagi. Apabila, tapi semuanya dua hal ini mempunyai suatu hubungan. Apabila tadi 100 hanya 10 dan yang 100 90, maka tentu pada akhirnya ada ketidakseimbangan di masyarakat yang besar. Hal ini tentu yang harus diperbaiki adalah semangat kita semua. Dalam banyak kesempatan saya selalu katakan, doa kita, doa siapa saja, apakah doa NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, atau siapa saja, dia ustaz, dia kiai orang biasa, selalu doanya dia tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya adalah mencapai kemakmuran, kebahagiaan di dunia sama mencapai kemakmuran di akhirat. Sering saya sampaikan, apabila kita berbicara dalam konteks dakwah dan ulama, kenapa kalau kita acara zikir luar biasa ramainya, luar biasa disiplinnya sampai tengah malam. Tapi apabila kita berbicara tentang kebersihan, tentang perdagangan, tentang kemajuan, tentang pertanian, kenapa perhatian kita kurang? Padahal kita selalu berdoa agar kehidupan dunia kita itu sama baiknya dengan kehidupan akhirat kita. Tapi dalam berdakwah mungkin 90% berbicara tentang akhirat. Padahal doa kita meminta selalu 50-50. Karena itulah maka ini hal apabila kita ingin memperbaiki agar mustaqil lebih banyak daripada mustahil, maka tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam tingkat dakwah dan upaya kita semua. Ini tentu menjadi bahagian daripada upaya kita. Dalam satu kesempatan, minta maaf, saya diundang berbicara dan mendengarkan ceramah di masjid Jawa Tengah. Dikeluarkan pada Mumbalik yang pertama mengeluarkan hadis yang mengatakan bahwa tempat yang paling dicintai Rasulullah, masjid yang paling dibencinya adalah pasar. Saya tersinggung sekali dengan yang mengatakan itu. Dan begitu saya naik, salah katakan hadis tadi daif. Karena tidak mungkin Rasulullah membenci pasar di mana dia masa mudanya selalu ada di pasar. Tidak mungkin Abu Bakar membencinya pada saat dia memang warga pasar dan sebagainya. Nah, karena itulah maka acara seperti itu, paham seperti itu kita harus perbaiki. Karena apabila kita tidak mencintai pasar sama caranya mencintai masjid, maka yang memiliki pasar bukan orang Islam, bukan umat. Maka kita akan menjadi konsumen daripada orang lain. Dan itulah sama pentingnya. Karena itu tidak, maka tentu kita akan menjadi konsumen terus-menerus dan kita akan ketinggalan terus daripada masyarakat lainnya. Ini harus menjadi semangat untuk kita semua. Karena tanpa itu maka negeri ini akan tidak seimbang.
negeri ini akan menjadi masalah. Seperti saya katakan tadi, selama 70 tahun kita merdeka, konflik besar yang terjadi hanya dua hal sebabnya, ideologis dan ketidakadilan. Tapi ketidakadilan itu kita harus buat sendiri, tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Kita sendiri harus memperbaikinya. Nahdlatul Ulama sering saya katakan bahwa kita ini dulu namanya payung besar. Di bawahnya adalah kegiatan-kegiatan individual. Sebenarnya Nahdlatul Ulama mempunyai sifat entrepreneur yang kuat. Karena memang kita organisasi yang besar dipayungi. Tapi apa yang terjadi kegiatan di bawah ini kegiatan perorangan, kiai-kiai dan sebagainya tanpa campur tangan daripada organisasi, tapi menjadi payungnya. Kalau pesantren-pesantren bukan pesantren itu secara langsung, tapi bahagian daripada kebersamaan jamiah. Berbeda katakanlah dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya aset langsung, sekolah, rumah sakit langsung. Kita tidak. Artinya adalah NU sebenarnya mempunyai sifat entrepreneur yang kuat karena mempunyai kemandirian yang besar. Nah, sifat-sifat kemandirian inilah tentu yang dapat membina kekuatan yang besar dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan inilah akibatnya adalah dalam pertemuan Mustafa Syar yang lalu saya sampaikan juga hal yang sama. Karena kita secara organisasi, tapi tadi sudah digambarkan kepada kami semua bahwa NU mengembangkan universitas sekarang yang besar. Walaupun tadi dibutuhkan bukan hanya membentuknya, tapi bagaimana menjalankan memeliharanya dengan baik, dengan mutu yang baik. Dan itu intinya. Ada Pak Menteri di sini yang harus menjaganya semua universitas yang ada. Nah, dalam kesempatan itu maka kita harus, kenapa selalu NU lebih banyak berbicara politik dibanding organisasi yang lain? Pengurus wilayah mungkin lebih banyak berbicara tentang politik, bicara kebangsaan dibanding amal ibadah sosialnya. Karena amal ibadah sosialnya ialah individu. Ya, individu. Saya pernah waktu kecil, waktu muda, sekretaris Ma'arif di Sulawesi Selatan. Saya memahami bagaimana sulitnya sebenarnya mengembangkan organisasi, kegiatan dalam organisasi. Tapi kegiatan individu jalan, kegiatan organisasi tidak. Terjadi di mana-mana. Ya, artinya adalah mungkin kita perlu konsolidasi organisasi NU itu dengan target-target tertentu. Sama dengan di mana-mana ada pesantren sekolah NU. Apa tugas pengurus kita? Pengurus besar atau pengurus wilayah? Cuma satu menurut saya. Atau dua. Bagaimana mendidik guru-guru yang baik. Dan kedua, menjaga kualitasnya, standar-standarnya. Tanpa standar dan guru yang baik, maka kita akan statis. Karena itulah maka mari kita melihat, mereview kemajuan bangsa dan negara dewasa ini luar biasa cepat. Tanpa diikuti oleh kita semua, oleh anak muda kita, maka kita akan ketinggalan. Kita selalu bangga kepada jumlah yang besar, tapi mari kita bangga juga kepada kualitas yang baik. Sektor-sektor lain tentu harus kita kembangkan. Alhamdulillah bahwa tadi kegiatan asis NU juga sudah berjalan. Saya ingin sampaikan juga pengalaman kecil saya. Pertama saya ke Jakarta dengan bapak saya, ialah menghadiri konferensi ekonomi NU. Itu tahun 50-an, 56, 57 kan. Nah, barangkali bapak tidak konferensi itu di mana diadakannya? Di studio film Persari, karena ketua Jamaluddin Malik.
Jadi sambil konferensi melihat bintang-bintang film itu beraksi di sekitar acara itu. Begitu kegiatan zaman dulu ini itu ternyata tidak menghindari hal-hal kayak modern. Walaupun setelah penutupan saya lihat betul banyak beberapa kiai yang menari tarian di atas menutup mata ke bawah. Itulah NU zaman dulu yang saya ikuti pantumi, hanya mengikuti bapak saya atau saat masih SMP. Bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu bukan sekarang, 50 tahun yang lalu justru lebih maju. Bukan lebih maju ya, sudah dijalankan dengan tersebut. Coba NU bikin distro film seluruh dihujat saya kira semua orang. Ya, distro film. Konferensi itu distro film. Kalau di sini lumayan lah, terima kasih, tapi berkeliaran minta film berpakaian UKNC dan sini kita terima apa adanya. Dan saya menikmati waktu itu lihat bukan menikmati bagaimana orang bikin film, bukan melihat bintang filmnya kan saya masih kecil kan. Kalau saya barangkali waktu itu sudah SMA atau SMA mungkin saya nikmati juga. Artinya adalah kesadaran itu, hal itu berjalan sesuai masa. Nah, apakah kita ingin stagnan? Apakah kita hanya bangga dengan begitu banyak pesantren? Pasti kita bangga. Tapi tentu lebih banyak lagi yang membutuhkan suatu kemajuan agar yang seperti saya katakan tadi, ketidakadilan ini bukan karena kebijakan pemerintah yang diperbaiki saja, tetapi jiwa kita, semangat kita, kemauan kita berupaya, kemauan entrepreneurship, kemauan kita untuk teknologi yang lebih baik yang harus kita penuhi. Saya yakin saya mengunjungi beberapa banyak pesantren juga yang sangat maju, tapi tentu itu juga perlu kita lebih pahami lagi sebagai bagian daripada kemajuan kita semua. Pada hari-hari ini tentu banyak menteri yang hadir di sini, tentu bukan hanya sekedar hadir, tapi betul menjadi mempunyai hutang budi kepada NU, karena itu harus membayarnya kan. Membayarnya dengan banyak kegiatan seperti itu. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan pemikiran kita semua, menjadi bahagian daripada pekerjaan besar kita semua memajukan bangsa ini. Karena apabila NU atau jamaah NU maju, berarti bangsa ini maju. Tapi apabila juga bangsa ini turun, maka yang kena juga yang pertama warga di bawah. Dan kita sering menyampaikan itu bahwa warga NU itu banyak di kalangan petani, nelayan dan sebagainya. Saya ingin sampaikan data statistik bahwa ada tempat kantong-kantong kemiskinan bangsa ini. Pertama, petani, nelayan, buruh, dan tentu penganggur. Nah, apabila kita ingin memperbaiki NU sebagai suatu jamiah, tentu adalah turut serta atau aktif atau maju dalam kegiatan seperti itu. Zikir sangat baik sekali, dan segala macam kegiatannya dan sebagainya. Tetapi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu keseimbangan. Tidak ada hasanah di akhirat tanpa hasanah di dunia. Karena itulah maka kita harus timbangi jiwa itu, perilaku kita, kegiatan kita secara bersama-sama. Karena doa artinya permintaan, dan permintaan tidak dipenuhi tanpa upaya. Maka kita bekerja sebaik-baiknya, karena setiap upaya apapun kita akan selalu memberikan kemakmuran bangsa ini, dan kemakmuran selalu berarti untuk kegiatan keumatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.